Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa bisawli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pagi ini kita banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim untuk belajar bersama, mengkaji ilmu bersama. Salawat serta salam kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat yang mudah-mudahan dengan membaca salawat tersebut di yaumul qiyamah nanti dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Di muqaddimah tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini familiar ya, insyaallah semua ibu hafal terkait dengan ini ya. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini perintah apa Bu? Puasa di bulan Ramadan. Dan insyaallah ini mungkin ada ibu yang puasa ya sejak tanggal 1 sampai dengan 9 karena disunahkan untuk berpuasa. Ada juga yang mengambil di Arafah saja, insya Allah nanti tanggal 9 dari apa Bu? Selasa ya, karena lebaran haji kita insya Allah di tanggal bertepatan dengan tanggal 28 ya, 28 Juli. Terkait ini materi yang kita nyambung di waktu itu ya, itu terkait dengan diet syar'i ya, terkait dengan intermittent fasting, yaitu diet syar'i dengan berpuasa. Dan ini kita akan membahas di sini terkait dengan manfaat puasa tersebut ya, manfaatnya apa saja terkait dengan untuk kesehatan. Sebenarnya berat ya Bu kalau puasa nih, kita harus tahan makan minum dari fajar sampai dengan maghrib. Di pertemuan yang lalu banyak sekali prosesnya terkait dengan puasa tersebut. Di situ ada autolisis ya, karena saat puasa ada sel-sel yang mati ya, yang mati kemudian digantikan oleh yang baru. Sedangkan saat puasa itu dengan tidak ada asupan, maka tubuh akan mengelola atau memanfaatkan
menurunkan lemak yang ada di tubuh kita, sehingga untuk mengganti membuat energi saat kita berpuasa. Sedangkan manfaat terkait dengan berpuasa di sini diantaranya adalah menurunkan kolesterol. Mungkin dulu sudah pernah disampaikan terkait dengan kolesterol ya. Kolesterol wonten berapa Bu? Ada dua ya, kolesterol jahat istilahnya ya, sama kolesterol baik yang bersahabat dengan kita. Puasa adalah bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di kita, yang mana kaitannya juga untuk kesehatan jantung. Perlu diketahui bahwa penyakit jantung merupakan momok yang sangat mematikan. Tidak sedikit orang tidak sakit kemudian jatuh, shock, kemudian didiagnosa dengan penyakit jantung. Ini salah satu manfaat dari puasa adalah untuk menurunkan kadar kolesterol di tubuh kita, dan juga di sini kaitannya dengan untuk kesehatan jantung. Juga bisa menurunkan lemak. Jadi saat ibu-ibu ada ikhtiar untuk menurunkan berat badan, ini biasa dilakukan dengan puasa. Tempo dulu kita sudah bahas terkait itu ya. Jadi ada apa Bu tadi? Menurunkan kolesterol, ada menurunkan lemak. Kemudian juga terkait dengan kesehatan jantung kita. Kemudian manfaat puasa selanjutnya adalah bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Karena kita perlu ketahui bahwa yang kita konsumsi sehari-hari itu bisa ada yang menyebabkan adanya racun di tubuh kita. Sehingga dengan berpuasa itu bisa menurunkan racun yang ada di tubuh kita. Karena di situ ketika puasa tadi sudah saya sampaikan, kadar lemak yang ada di kita akan terurai untuk membentuk atau untuk keperluan energi, sehingga kita bisa beraktivitas dengan adanya energi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga berat badan. Di sini misalnya kita bolehlah kita evaluasinya. Misalnya sebelum makan ditimbang, kemudian setelah makan ditimbang lagi, tentu akan bertambah. Minimal adalah tambah dengan konsumsi yang makanan atau minuman yang kita konsumsi, ya. Itu boleh dibuktikan bunyi, biasanya akan naik kurang lebih setengah kilo atau berapa itu ya. Di sini terkait dengan puasa, kaitannya dengan menjaga berat badan di sini dapat memperlancar metabolisme. Jadi saat puasa akan terurai lemak dan sebagainya yang sudah kita konsumsi. Kemudian saat puasa maka hasilnya itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh, sehingga tidak ada lemak yang mengendap di tubuh, sehingga terkait dengan berat badan kita bisa stabil. Karena dengan berat badan yang lebih banyak sekali kita ketahui dampak diantaranya ada resiko adanya terjadi kencing manis, kemudian juga tadi ya terkait dengan adanya kolesterol, kemudian menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Maka disarankan untuk berat badan tidak berlebih. Kemudian selanjutnya fungsi atau manfaat dari puasa di sini adalah untuk kesehatan ginjal kita. Di sini ginjal perlu kita ketahui bahwa fungsi ginjal adalah untuk istilahnya membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Dengan kita berpuasa tentu fungsi dari ginjal akan berkurang.
Jadi agak istirahat sedikit saat kita puasa. Jadi akan membuat jantung kita sehingga akan membuat ginjal yang kita ada sehat, sehingga karena beban berkurang. Juga diantaranya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Karena di sini saat berpuasa produksi terkait dengan limfosit akan meningkat. Limfosit di sini untuk kekebalan tubuh. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah meningkatkan dan memperbaiki fungsi otak. Dan kita perlu ketahui bahwa fungsi otak banyak sekali ya. Di situ ada beberapa beribu-ribu sel yang ada di otak, sehingga ketika kita berpuasa itu akan lebih sehat. Dengan tidak mengkonsumsi banyak, itu nanti kerja otak di situ kan ada jaringan-jaringan ya, seluruh tubuh kita jaringan ada yang harus dicerna, harus dikeluarkan. Kemudian ketika belum sempat mengeluarkan sel-sel atau zat yang tidak berguna, maka kita misalnya tidak puasa kan kita masuk lagi ya. Begitu berpuasa berarti kita banyak mengistirahatkan organ-organ yang ada di kita. Kemudian diantaranya ini perlu sekali terkait dengan kita yang sudah mengidap atau sudah berpotensi penyakit gula atau kencing manis atau DM, diabetes mellitus. Ini juga fungsi di sini untuk puasa bisa mengendalikan. Kadang-kadang ada yang ngeles ya, aku ini kok aku ada DM, ada kencing manis, jadi untuk ini aku nggak puasa. Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk ketika kita mengidap penyakit kencing manis itu tidak berpuasa. Karena di sini banyak di penelitian terbukti bahwa saat kita melakukan puasa bisa mengendalikan gula darah yang ada di tubuh kita. Tapi kalau yang sudah berlanjut misalnya dengan diabetes mellitus yang berat, tentu tetap ada konsultasi dengan di fasilitas kesehatan atau dokter terkait ya, sudah dibolehkan apa enggak untuk berpuasa. Karena ketika kita hati-hati juga, biasanya untuk yang kita mengidap penyakit kencing manis kan kita ada rutin mengkonsumsi obat penurun gula. Jadi kita bisa konsultasi kepada dokter atau siapa di fasilitas kesehatan yang mengelola kita atau yang biasa kita periksa ya, kapan saat kita bisa mengkonsumsi obat penurun gula. Dan ini bahaya sekali ketika kita saat sahur lah katakannya, biasanya sahur tidak banyak-banyak ya Bu ya, sahur sedikit kemudian minum obat anti gula, itu biasanya akan drastis ya. Tidak jarang terjadi juga meskipun puasa baik untuk ibu untuk kita yang mengidap kencing manis itu baik untuk mengendalikan gula darah, tapi dengan konsumsi obat penurun gula itu bahaya seandainya kita tidak tahu cara kapan kita harus meminum obat anti gula tersebut. Ya, jadi kan ada aturan ya, ada aturan ketika kapan kita diminum. Biasanya kan 10 atau 15 menit sebelum makan kita konsumsi obat penurun gula. Itu kalau kita tidak puasa bisa dilakukan pagi, ya. Kalau kita puasa nanti konsultasi dengan dokter yang ada, ya. Misalnya kan obat itu kan bisa ada suntik, bisa diminum, itu dikonsultasikan. Kapan saat kita bisa mengkonsumsi atau disuntik obat anti gula tersebut. Biasanya disarankan sebelum berbuka karena kita ada waktu panjang untuk malamnya. Sewaktu-waktu kita turun drastis bisa ada tindakan selanjutnya. Misalnya kita dalam kondisi puasa sekian jam,
kemudian kita minum itu nanti biasanya tidak sedikit ya, ada beberapa yang terjadi di situ, ada shock hipoglikemik, yaitu shock karena minum obat tersebut. Begitu kita konsumsi sedikit atau kita puasa, kemudian kita salah waktu untuk mengkonsumsi obat tersebut, biasanya kita bisa fatal ya. Jadi akan turun drastis. Pada saat turun kita nggak tahu, dikiranya lemes, ya biasa lemes ketika karena kita puasa. Tapi dengan lemesnya gula turun itu bisa sampai dengan koma, dan itu lebih berat lagi. Jadi ketika kita berpuasa, untuk kita yang sudah mengidap penyakit gula, kemudian sudah rutin minum obat gula, itu sebaiknya kita konsultasi kapan saat minum atau disuntik obat tersebut. Bahkan ada ibu-ibu nih ya yang sudah sampai 3 kali konsumsi karena beratnya penyakit di situ ya. Karena penyakit gula tersebut kan ada yang dari keturunan, ada karena pola hidup kita. Yang dari keturunan itu biasanya sulit untuk dikendalikan ya, karena sudah terbawa di tubuh kita ya. Kalau kita sudah keturunan itu lebih baik itu banyak konsultasi kepada dokter atau pelayan kesehatan yang menangani kita ya. Jadi untuk penanganannya itu lebih mudah ketika pengidap kencing manis tersebut adalah dari pola hidup. Insya Allah dengan merubah pola hidup kita, maka kita akan stabil ya. Tapi kalau sudah itu keturunan, gen kita sudah ada, itu kan dari yang produksi insulin, yaitu pankreas, itu sudah terganggu. Jadi kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Kemudian diantaranya fungsi atau manfaat dari puasa adalah mengurangi sakit sendi. Biasanya kita sudah manula, sudah mulai ya Bu ya. Nanti kita duduk ini mesti bangunnya kerengkangan ya. Ya, saya sudah mengalami Bu ya. Tapi ketika kita puasa itu insya Allah rasa tersebut berkurang, iya enggak Bu? Nanti di hari ke-10 itu sudah nyaman saja kita bangun tidur, bangun tidur atau dari duduk mau bangun itu nyaman, tidak merasa sakit. Itu bukti bahwa kita ketika kita puasa itu akan mengurangi sakit yang ada di persendian. Karena di situ ada endapan macam-macam yang ada di sendi itu akan luntur dengan berpuasa. Ya, karena lemak dan sebagainya akan terurai saat kita berpuasa ya. Jadi butuh kalori, kemudian lemak yang sudah mengendap di persendian kita itu diuraikan, akan diuraikan menjadi energi. Jadi itu endapan lemak dan sebagainya di persendian akan berkurang, dan itu bisa menyebabkan insya Allah itu persendian yang ada kita, nyeri sendi yang biasa kita rasakan akan berkurang. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah menurunkan adrenalin. Adrenalin ini bisa dampaknya itu apa? Rasa semangat. Ya. Semangat dalam artian kadang-kadang kalau tidak terkendali menjadi emosi. Ya. Tidak jarang itu olahragawan itu sebelum tanding atau sebelum main dikonsumsi adrenalin, itu fungsinya itu. Begitu kita adrenalin kita turun, kemudian rasa fresh yang ada di kita ya, jadi tidak kemerungsung. Kadang-kadang kan kita begitu adrenalin naik gitu ya, kita istilahnya bukan semangat yang positif, biasanya bisa menimbulkan semangat yang negatif. Jadi dampaknya nanti bisa emosi. Dengan puasa kita akan terkendali adrenalin tersebut sehingga kita bisa slow ya, kita bisa santai, bisa nyaman, tenang ya. Emosi kita akan terkendali. Kemudian selanjutnya adalah peremajaan fungsi dan kinerja sel. Karena dengan puasa itu kan banyak sel-sel mati yang
kebuang, sehingga akan memicu tumbuhnya sel baru di kita. Jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa setiap hari kita ada sel-sel kita yang mati ya. Nanti dikeluarkan bisa lewat keringat, bisa lewat urin ya, BAK, BAB gitu ya. Kemudian juga nafas bisa mengeluarkan sel-sel yang tidak berguna. Jadi dengan adanya puasa nanti begitu banyak yang terbuang atau bisa dikeluarkan, nanti akan tumbuh sel-sel baru, peremajaan sel-sel yang ada di tubuh kita. Kemudian ini terkait dengan kesehatan laki-laki, yaitu pembentukan sperma. Itu juga dibuktikan di penelitian bahwa ketika orang berpuasa itu produksi sperma akan berlebih, ya. Jadi meningkatkan kesuburan di seorang laki-laki. Kemudian ada juga mungkin kita kadang-kadang terkait dengan pola makan, ya. Ini fungsi yang manfaat atau fungsi yang selanjutnya yaitu bisa mengendalikan pola makan. Ketika kita tidak puasa kan ada apa pengen ngemil ya Bu, daripada mubazir alasannya gitu ya. Padahal kita nggak bisa nahan, kita harus ngemil apa yang ada gitu ya. Kadang-kadang kita lupa berhenti, bilangnya nanti kalau pahit gitu ya, pahit kalau berhenti, jadi harus makan terus gitu ya. Begitu kita puasa kan kita bisa mengendalikan pola makan kita. Oh iya saya puasa, bisa mengendalikan di situ. Jadi dampaknya itu nanti bisa menurunkan berat badan dan sebagainya seperti tadi yang sudah diuraikan ya. Jadi pola makan kita akan terkendali. Oh ya, jadi makannya nanti sebelum subuh ya, sahur dan nanti ketika buka puasa. Tapi biasanya kita kalap ya, setelah buka nanti apa yang ada kita makan sama aja ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat selanjutnya diantaranya adalah membersihkan kulit dan jerawat. Karena dengan adanya puasa itu sel-sel ya terkait lewat keringat, lewat apa di pori-pori kita itu akan terbuang. Kemudian diantara juga ada jerawat jadi terhindar atau bisa mengurangi munculnya jerawat dan bisa membersihkan kulit, bisa glowing ya Bu, jadi nggak usah ke salon untuk bisa glowing. Dengan puasa insya Allah kita bisa kulit kita bersih, halus dan sebagainya ya. Kemudian biasanya juga ini dengan bapak-bapak yang merokok ya. Merokok kan dalam waktu sekian tidak dengan puasa kan rokok kan batal ya Bu ya, kalau itu ya, meskipun tidak makan tidak minum tapi menghisap rokok adalah tidak dibolehkan ketika kita berpuasa gitu ya. Jadi bisa mengurangi atau bisa menghentikan perokok. Untuk perokok yang berat kadang-kadang seperti bapak-bapak yang tidak bisa mengendalikan bisa sampai sekali duduk 4 habis Bu ya. Ini saya pengalaman lihat aja 4 kali lihat aja, duduk sekali duduk 4 habis. Dengan puasa kan tentunya akan tidak merokok, dan itu kalau ada yang niatan untuk bisa menghentikan rokok gitu ya, itu bisa. Misalnya saya dalam sekian waktu aja bisa tidak merokok, kenapa harus merokok lagi? Itu biasanya bisa kalau yang sudah ada niat untuk menghentikan rokok ya. Tapi kalau yang udah yang balik lagi nanti malamnya ngebut lagi, ganti balas dendam katanya ya, balas dendam ketika puasa. Jadi bisa mengendalikan saat puasa, bisa tidak merokok. Tapi kenapa ketika nggak puasa setelah makan harus merokok di situnya. Jadi ini bisa untuk memotivasi bapak-bapak atau saudara kita atau anak kita yang cowok, misalnya untuk mengurangi merokok, udah untuk puasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya tadi ya, mengurangi sakit ini peradangan juga bisa dikurangi dengan adanya puasa tadi. Dan peradangan biasanya nyeri ya Bu ya, radang dimanapun ya, radang dimanapun, itu radang tidak harus di persendian ya, radang dimanapun dengan puasa itu insya Allah akan berkurang. Karena saat puasa
sistem imun yang melawan infeksi akan naik. Dengan banyak berpuasa, insya Allah infeksi yang ada karena dengan penyakit imun, daya tahan tubuh atau imun yang turun kan mudah terjangkit penyakit ya. Di antaranya mungkin bisa ditandai ketika apa bersin itu ya. Kita bersin ketika 2 kali kita disunahkan untuk baca apa Bu? Alhamdulillah ya. Ketika lebih dari 2 kali sudah harus istighfar karena itu sudah penyakit ya. Begitu dengan misalnya imun yang turun, itu biasanya bau apa sedikit langsung bersin beberapa kali, itu sudah penyakit gitu ya. Tapi dengan terkait dengan ini nanti gak banyak mudah infeksi atau radang apa kita bisa muncul saat itu, dan kita bisa berkurang atau bisa mengurangi saat kita berpuasa. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah meningkatkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini, jadi istilahnya kalau remaja itu sangat disarankan ya untuk banyak puasa ya. Karena kita beberapa boleh disunahkan di Senin Kemis, di Daud, di apa ya. Dan ini untuk puasa tersebut itu meningkatkan hormon pertumbuhan ya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan metabolisme. Dengan puasa, salah satu alternatif sehat untuk membantu menurunkan misalnya terkait dengan metabolisme ya, berat badan tadi, kemudian dapat mengurangi kadar lemak dan sebagainya, sehingga proses ini sangat baik untuk meningkatkan metabolisme yang ada di kita. Kemudian yang ini banyak sekali yang kita punya dasar adanya kanker ya. Dengan puasa ini sangat mencegah timbulnya kanker yang ada di tubuh kita. Jadi kita punya bakat, semua punya bakat terkait dengan kanker ya, atau tumor itu ada 2 ya, ada yang tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak ketika diambil sudah selesai ya. Tapi ketika sudah tumor itu bentuknya ganas atau kanker ya, kanker itu sudah kemana-mana ya. Dan ini salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengendalikan agar kanker kita tidak tumbuh itu dengan banyak berpuasa ya. Dan ini sangat sekarang kalau kita lihat ya, banyak kasus. Kalau dulu begitu kanker gitu misalnya ada sekian orang baru ada 1. Sekarang hampir setiap saat itu kadang-kadang ada nih ya, masih di usia muda sudah kena kanker ya. Karena itu banyak dipicu dengan pola hidup kita, pola makan kita ya. Kalau kita pengennya kan cepat saji ya, junk food ya. Apalagi sudah dengan tidak harus gerak, sudah telepon aja atau klik bisa langsung makanan datang gitu ya. Kemudian ada pengawet, ada pemanis dan sebagainya. Itu adalah memicu untuk hidupnya kanker yang ada di tubuh kita. Jadi dengan puasa insya Allah bisa terkendali, bisa menurunkan cepatnya sel kanker yang ada di kita ya. Jadi ini kanker itu sangat ditakuti ya Bu ya, bagi wanita ya. Karena kadang-kadang jarang seorang laki-laki ada kanker ya, meskipun sekarang banyak juga sih kasusnya ya, tapi banyak kalau di prosentase tinggian wanita yang kena kanker, baik itu kanker payudara, kanker serviks ya. Kemudian kalau orang yang tidak nikah, nggak ada anak, itu cenderung ya, secara ilmu cenderung lebih mudah istilahnya munculnya kanker ya. Kalau kasus-kasus di laki-laki kan adanya kanker di kolon, di lambung dan sebagainya. Tapi di kita ada serviks, kemudian kanker serviks ini bisa
bisa juga ya, bisa juga muncul penyebabnya adalah mungkin dengan berhubungan dengan beberapa laki-laki, misalnya gonta-ganti suami dan sebagainya, itu sangat memicu, sangat istilahnya munculnya ya, memicu munculnya kanker serviks dan sebagainya. Mungkin itu sedikit ya Bung ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu dibahas terkait dengan manfaat puasa ya. Kalau tidak ada yang perlu dibahas, kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.